Agak heran dengan pendapat netizen ya, termasuk pendapat Bali niki, orang-orang Bali yang menurut yang tuh milu-milu tuung gitu. Artinya apa? Kalau misalkan ada orang dari satu suku atau dari satu kelompok ya, itu membela kaumnya kan wajar saja nih, sama aja kan gitu. Tapi yang prihatin kan kenapa kok solidaritas Anda gitu ya, semeton-semeton kalau saya baca dari komentar. Ini sesama anak Bali gitu loh. Seakan-akan itu kita itu jadi manusia itu paling suci gitu ya. Seakan-akan kita itu orang yang paling benar gitu ya. Katanya ibu penjahit apa ibu penjahat? Buat saudara-saudaraku yang dari Jawa yang merasa tersakiti, yang merasa tersinggung atas ucapan ibu-ibu tukang jahit, saya sebagai orang Bali yang dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang ibu, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas saudara saya yang dari Jawa yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti atas ucapan ibu-ibu tukang jahit. Kita orang Jawa yang merantau ke Bali, bukan karena di Jawa kita nggak bisa makan, tidak. Tapi karena kita melihat Bali itu rasionalnya tinggi, Bali itu toleransinya tinggi, semetonnya baik-baik, warganya baik-baik, makanya salah satu alasan saya mau pindah ke Bali itu. Bali juga mengajarkan kebaikan, Bali mengajarkan ketenangan, banyak hal-hal yang diajarkan oleh Bali kepada saya, warga orang Jawa yang tinggal di Bali. Terima kasih Bali. Bukan karena saya miskin, bukan. Bukan karena di Jawa nggak bisa makan, bukan. Kelihatan banget semacam paksaan. Aslinya si ibu tetap nggak mau minta maaf. Akhirnya sudah ada proses mediasi dan permintaan maaf dari ibu penjahit yang difasilitasi oleh anggota DPD RI Arya Wedakarna yang disingkat AWK. Senator, anggota DPD Anomali yang juga pernah rasis ke perempuan berhijab di Bandara Bali. Fakta uniknya, pelanggan yang sudah dicaci maki Jawa miskin ternyata dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam pernyataannya, si ibu penjahit Bali yang masih dengan kepala batunya masih sempat-sempatnya salahkan customer. Tapi si kreator anomali, si senator anomali AWK, singkatan Arya Wedakarna ini langsung potong ucapan si ibu penjahit yang sama-sama anomali. Tapi jejak digital suram ini akan selalu diingat dan tidak akan pernah hilang. Akan selalu jadi pembicaraan, akan selalu dibahas. Karena selama ini sudah banyak yang merasakan pengalaman yang sama. Hanya saja tidak terekam dan tidak viral. Tak suka wanita berhijab di meja depan Bandara Bali karena dianggap penutup tidak jelas. Inilah sosok kontroversial Arya Wedakarna. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bali Arya Wedakarna Suyasa kembali berbuat ulah. Jika sebelumnya dia menjadi sorotan karena mendorong pelaku kuliner Bali untuk mempromosikan makanan dari babi sebagai respon dari video perusakan properti mangkuk dan piring milik Bakso Afung yang takut terkontaminasi kerupuk babi setelah dimakan oleh selebgram Jovi Ardiguna. Kali ini Arya kembali viral karena ucapannya yang dianggap menghina hijab. Hal itu terungkap dalam potongan video yang isinya ketika Arya sedang memarahi Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara dan Kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai serta pengelola bandara. Kedua juga salah, karena si oknum pendatang ini juga sebagai... Oh ini DPRD Bali. Ini warga Bali nggak ada yang malu punya DPRD kayak gini yang cara berpikirnya sangat dangkal banget. DPRD ini bilang, bayangkan jika itu ibu Anda, penjahit itu ibu Anda. Bapak DPRD coba bayangkan ya, jika customer itu anak perempuan Anda yang dimana waktunya dihabisin oleh ibu penjahit itu. Coba pakai ginian. Coba Bapak ya. Oke. Guys, ya ini ada info lagi terkait berita terbaru ya. Netizen plus 62 desak jalur hukum katanya. Angkuh banget ya penjahit di Bali diduga Hino warga Jawa usai ditagih jahitan yang tak kunjung selesai gitu ya. Waduh, ini benar-benar ya mulutnya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys. Kita reaksi bareng-bareng ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe. Dan ada berita-berita lain kalian bisa cek di beranda channel aku gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya. Kita reaksi tentunya bareng-bareng guys ya. Penjahit di Bali diduga hina warga Jawa usai ditagih jahitan yang tak kunjung selesai. Netizen desak jalur hukum. Kamu tuh orang miskin, tak makan-makan di Jawa. Hah? Tak makan-makan di Jawa? Maksudnya gimana? Cari uang ke Bali.
kok nggak makan di Jawa tapi nyari duitnya di Bali gitu ya, nggak bisa makan lah gitu ya. Seorang penjahit di Sibangkaja, Badung, Bali menjadi sorotan usai diduga menghina pelanggan asal Jawa yang menagih jahitan tak kunjung selesai. Pelanggan mengaku telah menunggu sejak 30 Juni 2026 dan beberapa kali mendapat janji penyelesaian yang tidak ditepati. 30 Juni sekarang Juli, ya udah hampir sebulan gitu ya. Wah, kerjanya gimana sih? Merasa kecewa, pelanggan akhirnya meminta pakaian dan uangnya dikembalikan. Cekcok pun terjadi disertai dugaan ancaman dan ucapan bernada menghina terhadap warga suku Jawa. Sementara itu, penjahit membantah sebagian tudingan dan mengaku pelanggan bersikap tidak sabar saat dirinya sedang makan. Kasus Aduh, sedang makan gimana? Dia lagi menjahit gimana sih? ini memicu kecaman publik dengan banyak warganet mendesak agar diproses secara hukum. Nah, minimal jangan bawa-bawa suku gitu ya. Suku ataupun agama ya. Waduh, oh ini orang. Untuk orang miskin datang ke sini hanya untuk cari makan, jadi tidak Tak tepati janji Pak jahit pakaian, pelanggannya malah dimarahin ya, dihino, diserta diencom ya. bisa makan di tempat asal kamu sih, kamu cari makan di tempat ini. Ini kata-kata seorang ibu penjahit. Ibu penjahit ini dia merupakan yang memang melakukan suatu nada-nada yang kasar kepada pelanggannya. Berikut kronologisnya, itu pada hari Senin tanggal 1 untuk Juli itu ada seorang pelanggan datang kepada ibu tersebut untuk mengecilkan 3 baju. Dan pelanggan tersebut menyampaikan bahwa apakah si ibu bisa untuk mengecilkannya pada hari Selasa sekitar jam 6 sore ya, nanti si pelanggan akan untuk datang kepada si ibu tersebut, dan si ibu penjahit ini menyanggupi terkait dengan keinginan pelanggan tersebut, dan sehingga pada hari Selasa tanggal 2 tersebut si pelanggan lalu kembali ke penjahit ibu ini untuk menanyakan bagaimana terkait dengan progres mengecilkan 3 baju tersebut, tetapi si ibunya belum untuk melakukan penyelesaian untuk mengecilkan baju tersebut. Mungkin ibunya banyak kerjaan kali ya, atau gimana, atau kerjanya agak lelet gitu. Tapi ada yang disampaikan, ibu mau apa? Minta maaf atau minta gimana? Tuh, tetap tak mau minta maaf, didatangi AWK, ibu penjahit viral tetap salahkan pelanggan ya, ganggu orang lagi makan katanya gitu guys. Aduh, apakah ganggu gitu ya? Aduh, dia lagi lahap nih, lagi lapar. Bukan gimana aja, dia yang salah, bukan dia sebenarnya yang salah. Gimana jelaskan? Dia marah-marah suruh nunggu 15 menit, tak mau. Dia masa kita tuh mau makan naruh makanan gitu, cuma harga ongkos nyervis aja itu cuma 10.000, 20.000 gitu. Nah, jadi ibunya sedang makan. Ya namanya orang Bali kan tidak bisa diganggu kalau ngajangnya. Ya, masa kita naruh udah sore lagi udah jam 4. Oke, kemudian setelah itu tapi marah-marah dan ibu akhirnya mengeluarkan kata-kata. Izinkan Tiang Nguraweda Karna dan juga sebagai DPD Komite Hukum Tiang memberikan nasihat kepada ibunya. Pertama, kalau maintain customer siapapun, kita tidak boleh menyebut suku, kita tidak boleh menyebut agama. Nah, betul. Kalau ibu mau marah, mau komplain boleh-boleh saja, apalagi kan ibunya diganggu lagi ngajang. Ya, jadi tapi ingat pesan kami Bu, secara hukum tidak boleh kita menyebut agama dan menyebut nabi dari suku orang. Nah, jadi membanding-bandingkan suku Bali dengan yang lain tidak boleh karena ini kan melanggar hukum. Tapi ada yang disampaikan, ibu mau apa? Minta maaf atau minta gimana ya? Ya, bukan gimana aja, dia yang salah, bukan dia sebenarnya yang salah. Orang minta disuruh nunggu 15 menit aja udah mau. Nggak mau nunggu, harus masa Tetap nggak mau minta maaf ya, seperti ya tetap aja menyalahkan pelanggannya gitu. kita naruh makan, nggak boleh lah. Pas Ya. enak-enaknya kita makan, Nah, Mbak, ya lah si bapaknya clear nih si ibunya. perintah Oke, siap ya. Tapi nggak apa-apa kan ya ibu, boleh minta maaf ya? Kalau salah. ya, sebenarnya sih bukan kita Kalau yang salah salah, dia. nggak apa-apa minta maaf aja. Ya. Karena sudah nyebut nama suku ya, Ya. nggak boleh. Ya, jadi Tiang atas nama masyarakat Bali, apalagi Niki Semeton Hindu, ibunya juga dari negara Niki, yang meminta maaf ya kepada Nika adik tadi ada pegawai tadi dari minimarket yang kebetulan mungkin dari Jawa ya, mungkin Kemarin ya, dari asal sekali dia cerewet loh. Dia cerewet ABG aja, dia ngelawan orang tua, artinya jadinya kita kesel. Saya saja. Tuh, katanya melawan orang tua. Kok bawa orang tua kemana-mana sih ibu tanya? Aduh. Pokoknya siapapun itu, orang dari manapun yang nge-DM saya menghina tentang suku, menghina tentang agama, menghina tentang ini itu, saya akan tetap post. Karena apa? Kalau kita masih hidup di negara Indonesia, kita tuh masih membutuhkan satu sama lain. Ya udah gitu, nggak usah yang paling bisa berdiri sendiri kecuali mau merdeka kayak Timor Leste. Ya kan, keluar dari Indonesia terus bisa berdiri silahkan monggo ya kan. Kalau ada orang dari daerah lain datang, ya harus menggunakan visa gitu kan. Tapi kalau kita masih membutuhkan satu sama lain, membutuhkan makan dari satu sama lain, masih menginjak di satu negara,
tapi masih rasis ke satu sama lain, gue nggak peduli, gue akan post itu, ya kan, nggak post kecuali emang tadi udah bisa berdiri sendiri. Jadi gue nggak peduli siapapun itu, apapun itu, gue nggak peduli. Ayo pukul, bilangin. Coba bilang. Udah balik orang kaya-kaya, bukan kayak kamu. Orang ingat dengan hukum sudah tak kamu. Itu nggak ada menurut aku. Walaupun aku tahu sejarahnya itu memang ada apa ya, perang dingin lah antara orang-orang Bali dan orang-orang Jawa dari zaman dahulu kala ya. Karena kan orang-orang Bali ini kan sebenarnya orang-orang Jawa yang terusir dari Pulau Jawa ya, mereka pindah ke Bali. Itu aku sangat mengerti gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini bukan masalah saja ya. Kebenciannya terhadap orang Jawa itu sangat-sangat terlihat ya. Dan bagaimana dia berkata bahwa kamu itu numpang hidup lah atau apalah. Tapi menurut aku ini sudah bersifat kriminal ya. Sejauh ini aku menganggap personal. Jadi tidak menggeneralisir orang Bali keseluruhan bahwa orang Bali kayak gitu. Cuman si ibu ini aja gitu. Sampai si bapak bekas anggota dewan ini datang dan mensupport si pelaku kriminal itu. Seperti kita tahu ya, bapak ini juga pernah membuat pernyataan dan dari VT-nya dia itu kelihatan bahwa dia tidak mempersalahkan atau justru meminta maaf on behalf of ibu itu pelaku kriminal. Gimana kamu mau percaya kalau orang Bali itu nggak? Kalau setelah video itu, bekas anggota DPD-nya pun justru mensupport si ibu, bilang katanya memang anak itu yang salah, mbak itu yang salah. To be honest, Mbak Niluh aja sampai minta maaf, bikin pernyataan ya. Tapi gimana ya Mbak Niluh ya? Gimana kita mau percaya kalau ternyata ya tidak ada tindakan yang tegas gitu loh buat si ibu ini. Sudah melakukan pengakuan, perbuatan tidak menyenangkan, udah komplit rasanya kalau seandainya ibu ini sudah digelandang ke kantor polisi. Ya, menurut pendapat kalian gimana guys baiknya untuk ibu itu ya? Ya emang sih tadi agak gimana sih bapak yang barusannya kayak ya seakan-akan ya biarkan si ibu ini minta maaf tapi tidak gimana ya kelihatan yang mendukung gitu guys ya. Ya benar kata si mbak ibu ini ya. Menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya ini? Mungkin kalian punya reaction atau komentar, bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian tentunya gitu ya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.